Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, batuku bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi katakan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir,
Salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian Jemaat GSKI Gajah Mada. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang di GSKI Gajah Mada. Bersama saya Tamara. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih karena sampai hari ini Bapak dan Ibu masih setia menyaksikan acara kami. Kami berharap Bapak Ibu tetap sehat dan tetap mendukung acara kami. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini saya didampingi oleh rekan saya, teman seperjuangan saya di GSKI Gajah Mada. Kita sama-sama hari ini akan berbincang-bincang, saling mendampingi untuk berbicara mengenai suka duka pelayanan oleh seorang hamba Tuhan sebagai seorang narasumber kita. Nah, rekan saya ini Bapak dan Ibu pasti juga sudah kenal, yaitu Bapak Robert Setiawan. Halo, Ko Robert. Halo juga. Saya manggilnya akrab kok. Ya, soalnya kita kolega ya kok ya rekanan. Panggil saya abang aja. Nggak cocok. Keputihan. Nah sekarang ke hari ini kita kedatangan narasumber. Narasumbernya udah terkenal banget lah, udah biasa banget orang GSKI Gajah Mada dan seluruh antero GSKI mendengar namanya. Kawakan ya. Kawakan udah kelas kakap lah ibaratnya. Nah kita sambut sekarang Bapak Pendeta Le Amin. Sorry siap, Pak. Siap. Pak Pendeta Le Selamat. Amin. Gimana Pak kabarnya? Sampai ketemu kembali. Baik. Baik ya Pak ya. Kelihatannya seger Pak. Segar, buru-buru tadi. Buru-buru ya Pak ya. Bukan saya ngejar-ngejar kan Pak. Emang saya ya Pak ya. Buru-buru, tapi tetap taat lampu merah. Oh oke, mantap. Pak Amin ini mungkin saya sedikit kasih briefing buat Bapak Ibu sekalian. Pak Amin ini adalah saat ini menjabat sebagai TPW di GSKI MAG. Lalu Pak Amin adalah koreksi saya kalau saya lupa ya Pak. Iya. Adalah sekretaris Satu. di Sinode GSKI. Lalu Pak Amin juga merangkap sebagai Waket 3 di STT Ekumene. Banyak amat Pak jabatannya Pak. Dua aja. Dua aja ya. Dua aja. Nah Pak Amin ini sudah bergabung dengan dulu Rehoboth ya Pak ya? Dulu Rehoboth. Sejak ya. 2006. 2006, Duta Merlin. Itu mirip sama saya sih Pak. Sama Ko Robert juga sebenarnya ya. Kok kita sama-sama gabung ya? masuk gabung di Rehoboth tuh kurang lebih. Saya 2006. Oh sama dong, kurang lebih kita bertiga tuh hampir Jadi sama. kalau sekolah ini apa namanya? Satu angkatan. Reuni, ya satu angkatan betul. Beda jabatan, beda gelar, Beda rezeki. beda rezeki. Ya berarti Pak Amin udah cukup lama. Kita bertiga berarti 2006, reunian iya. ini Bener, ceritanya 2006. dari Duta Merlin semuanya ini. Benar. Dan Pak Amin juga sebenarnya di GSKI Gajah Mada nggak asing karena Sebenarnya juga. dari 1995 masih di Petamburan bersama Bapak Gembala kita. Oke. Bapak Gembala, Pak Eras itu dari tahun 95 saya. Kuliah di Petamburan. sana Pak? Hah? Waktu kuliah di sana? Iya sejak kuliah kan tinggal di asrama, jadi sudah bersama-sama Pak Gembala sebenarnya. Waktu itu belum ada GSKI ya, Belum ada. belum. Maksudnya itu Bapak benar-benar lulus SMA langsung ke seminari berarti? Oh enggak, Oh sempat kemana-mana dulu gitu. sempat itu umur berapa ya, 26. Oh baru Sekolah masuk kita, ya. benar-benar panggilan itu Pak? Ya panggilan kali ya. Nah, tunggu sebentar. Tunggu Saya kasih. Itu akan masuk ke pertanyaannya Ko Robert. Silakan, silakan Ko Robert. Siap. Saya mau tanya-tanya nih sama Pak Amin. Jangan susah. Kayaknya susah deh Pak Amin. Kayak kuis. Nah, saya mau tanya, Ya. sejak kapan kira-kira Pak Amin mengenal Tuhan, bisa diceritakan kisahnya sampai percaya kepada Tuhan dan sampai menjadi saat ini menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Bisa diceritakan Pak Amin? Sejak kecil itu almarhum Papa ya sering sudah mempush saya ya mempush ayo ke gereja. Waktu itu gereja apa ya, di Katolik ya, gereja Katolik. Oh, awalnya Katolik. Katolik ya, sejak kecil itu sudah Jadi sekolah orang tua Pak minggu. Amin, orang tua Pak Amin Kristen. Enggak Katolik. Katolik. enggak juga Oh, enggak juga. Buddha. Juga. Oh, Buddha. tapi nge-pushnya ke gereja? ke gereja. Oh, Ke oke. gereja. Ke gereja. Sejak kecil. Hmm. Saya itu karena orang tua kan tidak mau ke gereja karena tidak fasih bahasa Indonesia ya, minder. Lalu saya disuruh masuk gereja sendirian di ibadah raya itu saya ingat tuh di katedral itu. Umur berapa Pak Amin waktu itu? Apa ya? Mungkin umur 9 atau 10 tahun ya. Umur 9 10 tahun. Masuk
ya karena tidak bisa ikut apa namanya di Katolik itu apa namanya Komuni. komuni Ya. ambil apa hosti Ya, itu ambil hosti, itu nggak ya. boleh, jadi saya akhirnya sejak itu saya nggak mau lagi minder kan. Orang maju saya nggak maju gitu. Terus yang bikin saya malu itu sebenarnya waktu itu saya nggak tahu kenapa juga itu ada kantong kolektif tapi keranjang, jadi keranjang lewatin gitu lah, Duitnya kelihatan kelihatan semua. kan, saya nggak berani kasih, ya aduh saya malu jadi saya nggak di sana lagi. Sejak itu saya nggak berani lagi ke situ. Minder ya. Iya, Itu awal. orang kita ke gereja jalan kaki, nggak ada ongkos, gimana? Di mana sih Bapak itunya? Pontianak. Pontianak Kota waktu Pontianak, itu. ya, kota Oke. Pontianak. Di kotanya itu, Jalan Gajah Mada, di Jalan Oh, Gajah Mada. oke. Nah, sejak saat umur 9 tahun itu bagaimana Bapak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus? Oh belum, waktu itu kan nggak ngerti ya. Bisa diceritakan Pak Dengan gimana berjalannya perjalanannya? waktu, ya seperti biasa berjalannya waktu, lalu lulus SMA, saya kerja, karena kuliah sempat kuliah tapi berhenti, semester berapa saya berhenti, lalu kerja, karena ekonomi keluarga gitu, Pak Robert dan Bu Tamara, lalu kerja, ya saya lulus itu tahun 87, 1987 saya tamat SMA, lalu kerja, ya kuliah tidak lama lalu saya kerja. Nah, kerja itulah saya mulai teman-teman ya ngajak ke gereja, bahkan manajer saya ya mungkin istilahnya menginjili ya, menginjili, ayo gereja cari Tuhan, nanti kamu diberkati gitu, biasa gitu kan, nanti kamu diberkati ya, ekonomimu akan diberkati, kesehatanmu diberkati, masa depanmu pasti diberkati gitu, percaya. Saya bilang enggak lah, saya agamanya lain, saya bilang orang tua agamanya lain gitu. Tapi Bapak nggak taat juga di agama yang dulu kan? Ya nggak ada agamanya. Oh, nggak ada agamanya. Ya, paling pas Imlek itu sembahyangan Oh, aja di oke. apa itu di tempat Tradisi ya Pak ya? tradisi ya, sembahyangan gitu. Ya mungkin kayak bukan panggilan ya. Jadi saya itu kerja nggak lama, bisa lama. Itu kan setahun 2 tahun berhenti. Akhirnya tahun 90 berapa ya? 95, 94 persisnya. 94 itu, nah ini malah teman yang tanda kutip ya, maaf, yang tidak terlalu rohani kelihatannya, yang siang malamnya main di kafe, Nakal lah istilahnya ya. iya karena waktu itu saya hobi biliar ya, jadi Oh. ketemu di meja biliar, Oke. lalu dia bilang, bos kita ke gereja. Dia yang ngajak begitu. Iya, bos, gereja besok ya. Saya pikir itu night club. Pemikiran saya itu gereja, istilahnya dia itu. Oh. Kan dia suka pakai istilah begitu dia. Saya bilang ya lihat aja besok. Beneran besok pagi dia datang. Dia sewa Mobil. bukan, dulu kan gak ada Gojek apa namanya? Ojek ya. Ojek motor. Ojek dulu kan gak ada Gojek. Jadi ojek yang sewaan itu. Sewa motornya. Sewa motornya, Oh, dia sewa. jemput Jemput Pak Pak Amin. Amin. Jemput saya. Wah, saya bilang serius bro? Iya, ke gereja nih, gereja. Wah, saya bilang yang benar aja ini. Saya ikut. Itu tahun 94 saya ingat, saya ikut. Malam Natal itu. Karena Natal, jadi malam Natal saya ke gereja di Duta Merlin. Oh, Duta Merlin. langsung Duta Merlin. Duta Oh, Merlin. langsung Pak Eras dong berarti. Bukan. Oh, bukan yang satu lagi. Belakang Duta Merlin ada GSJA ya, kalau nggak salah ada GSJA di situ. GSJA. Sorry, kok Duta Merlin, Duta Mas. Ah, Bapak saya jadi bingung. Duta Mas. Duta Mas itu di Tubagus Angke. Ya, Oke, Jelambar, oke. Jelambar, iya Duta Mas, sorry saya bukan Duta Merlin, Duta Mas. Nah, di situ saya pertama kali masuk gereja di malam Natal. Gitu, ceritanya begitu. Nah, setelah itu ya mistik kali ya, ada unsur mistiknya ya. Jadi hati saya ini, kenapa saya senang ya ke gereja ya? Senang sekali. Senang saya kok suasana senang ya? Ada sesuatu, tapi saya nggak bisa menceritakan kok senang ya. Saya bilang oke deh, minggu depan saya gereja lagi deh. Nah, ke gereja, saya cari gereja terdekat, saya tinggal di Cengkareng. Itu ya sejak malam Natal itu, saya itu, pikiran saya itu bukan kerja.
pengen cepat hari Minggu. Jadi kayak anak kecil gitu ya, kayak ada sesuatu yang mau dia peroleh. Cinta mula-mula ya. Nggak tahu juga, pokoknya saya pikir, ini hari apa ya? Saya hitungin, masih 4 hari lagi, masih 5 hari lagi. Jadi pengen ke gereja. Nah itu saya nggak tahu itu mungkin apalah itu ya. Ada sesuatu yang di hati kita ini. Lalu saya ke gereja, saya cari gereja terdekat. Nah begitu sampai di gereja tidak jadi masuk. Karena rapi-rapi orangnya, pakai jas. Lah saya nggak pakai jas, mana ada jas boro-boro jas, ada jas hujan. Cuman saya dalam hati saya, aduh, saya kepengen gereja. Ada kerinduan ya. Ada, sampai saya itu benar-benar ngebet. Pengen nunggu hari Minggu, saya liatin jamnya, oh jam 9 pagi. Saya datang, aduh tapi nggak minder saya. Akhirnya saya masuk. Minggu keberapa gitu, minggu keempat. Nah, dengar khotbah pendeta dari Jawa. Jadi pendeta tamu, ceritanya saya itu enggak tahu. Ternyata itu pendeta undangan dari Jawa. Khotbahnya ya tahulah dari daerah ya. Khotbahnya kita kan berpikirnya di orang Jakarta. Jadi khotbahnya aduh kayak ngajarin anak sekolah minggu. Bukan, memikirkan sekolah minggu. Kayak ngajarin anak SD gitu ya. Khotbahnya gitu amat. Oh ya sudahlah. Ya kan. Ya jangan berbuat dosa gitu kira-kira. Ya jangan berjudi, jangan nyinggung dia, jangan main biliar. Wah, saya baru datang ini suruh jangan main biliar. Biliar di bawah-bawah Pak ya. Iya, ini gimana nih? Emang di desa ada biliar saya pikir. Wah, saya pikir ngomong biliar dia. Pertama kali itu saya injak. Waduh, dari minggu ke minggu, lalu saya penasaran. Ini pendeta hebat ya. Ini pendeta yang lain nih, bukan yang undangan lagi, ini pendeta gembalanya. Setahu saya itu kalau orang ngomong itu harus pakai bacaan kan, pakai teks kan. Ini dia bisa ngomong 1 jam kurang lebih tanpa teks loh. Saya pikir hebat ya, padahal tidak hebat itu sebenarnya. Korban pikiran mendadak. Sekarang bisa ngomong begitu kan. Kalau dulu kan tidak tahu, pikir keren ya. Dia bisa ngomong segitulah. Karena waktu saya kerja dulu orang kalau ngomong presentasi kan Nyontek. harus ada contekan loh persiapannya. Ini saya pikir dia pendeta keren. Buset, baca 2 ayat, dia khotbah 1 jam. Saya kagum-kagum itu Mar. Ya saya kagum tuh Pak Robert, wah keren ini. Caranya gimana ya? Terus dia ngomong ya firman ya, apa gitu. Wah keren nih. Nah saya tertarik tuh situ tuh Mar. Masuk sekolah kita. Saya belajar kan nanya gimana caranya. Pendetanya jawabnya gini, banyak doa katanya. Wah tambah gak nyambung deh. Bingung ya Pak ya. Kan kita orang baru suruh banyak doa. Doanya juga bagaimana saya nggak tahu. Ya sudah deh pokoknya ikutin aja. Nah berjalannya waktu, lalu akhirnya saya tertarik ya. Saya bilang saya pengen belajar. Saya sekolah Alkitab aja ya. Itu baru berapa bulan saya jadi Kristen. Jadi saya ngomong sama Pak Gembalanya, Pak Pendeta saya bilang saya pengen belajar. Oh belum bisa, dia bilang kamu belum dibaptis. Bagaimana mau sekolah Alkitab? Oh gitu ya saya bilang. Ya, oke deh saya bilang, saya mau dibaptis saya bilang. Nah saya ingat tuh di bulan Mei tanggal berapa itu. Di Petamburan saya dibaptis. Yang baptis saya itu Yohanes Marbun dan almarhum sekarang. Pendeta Yohanes Marbun. Yang baptis saya di Petamburan tahun 95 bulan Mei saya ingat itu. Saya dibaptis karena saya mau ingin sekolah. Karena mau pikir dia mau kuliah tapi nggak bisa katanya, SP dulu. SP itu apa? Saya bilang mau sekolah SP aja nggak ngerti. Sekolah penginjil bro. Bukan surat peringatan Pak. Ya masuk SP. Jadi saya masuk SP tahun 95. Gitu. Lalu saya lanjut setahun sekolah SP setahun. Lalu lanjut ke perguruan tingginya. Baru masuk seminari. Ya sama satu gedung juga, cuman beda istilahnya beda prodi kali ya. Nah di situ baru ketemu gembala senior kita ya Pak ya? Enggak, sejak SP juga sudah, kan beliau suka ngajar juga. Ngajar juga udah di SP, oke. Ngajar etika. Dari dulu. Bapak Gembala kita ngajar etika Kristen. Oke. Dan homiletik itu cara berkhotbah. Sampai akhirnya Pak Amin sampai sekarang menjadi pelayan Tuhan. Iya, sejak itu saya ya ada ya cerita-cerita sebelumnya ya berhenti dari kerja dan sebagainya. Sampai akhirnya Bapak terpanggil untuk jadi full time, pendeta full time. Iya, akhirnya saya. Kok Bapak ragu-ragu sih? Ya karena waktu
kuliah dulu sempat nggak pengen jadi pendeta, pengen tahu aja sebenarnya. Oh, oke. Nggak ada pikir jadi pendeta, jauh amat pendeta. Pengen belajar aja sebenarnya. Pengen tahu ya. Pengen tahu aja, pengen Penasaran. tahu karena gara-gara pendeta itu khotbah hebat banget. Kok nggak berhenti dia khotbah ya 40 menit, 45 menit tanpa lihat teks loh. Kalau sekarang sudah Saya mengerti kagum. Pak ya. Oh ternyata begitu. Gitu. Oke. Oke, Pak Amin. Sekarang kan sudah menjadi pelayan Tuhan. Bisa diceritakan Pak, Iya, iya. sukanya mengikuti Tuhan itu seperti apa sih Pak? Sukanya? Sebenarnya suka juga, sebenarnya suka, banyak sukanya. Karena ya sekarang bisa ngomong begitu ya. Iya. Kalau dulu kan nggak bisa ngomong begitu. Dulu masih berjalan dalam apa? Berjalan di hutan tanpa kompas gitu. Nggak ngerti. Tanpa arah ya. Iya, di mana juga orang bilang ngapain kamu sekolah Alkitab? Kan kamu kerja udah bagus gitu kan gitu. Kamu sekarang biaya dari mana? Saya bilang nggak ada. Nah, itu yang membuat saya kadang-kadang iya ya agak sedikit menyesal waktu kuliah dulu. Menyesal saya, agak ada penyesalan. Kan tabungan habis, yang sponsor nggak ada kan. Nah, agak sedikit menyesalnya karena saya pikir di mana khotbah pendeta waktu itu kan selalu ya tahu ya percaya saja gitu ya. Berkat-berkat. Iya, malah pendetanya di mimbar tuh selalu bilang ya pendeta lain ya kan saya sering namanya cinta mula-mula ya. Iya. Jadi apa namanya ya mulai kenal oh pendeta ini bagus, oh ini lucu, oh ini keren, jadi kita ikutin. Khotbahnya ya percaya pokoknya Tuhan akan buka jalan, kamu pasti diberkati. Di mana pendetanya sering bersaksi lagi, ya, ganti mobil, ya. Dia bilang, dia lihat cincin, saya ingat tuh, kamu lihat cincin saya ini, lihat cincinnya, wah jemaat terkagum-kagum lah. Nah, saya kan di situ, wih, oh keren juga nih, wah tambah semangat saya jadi pendeta kan, mau saya akhirnya, tapi kenyataannya saya nggak ngalamin. Beda ya Pak ya. Beda, Gak saya dapet cincin itu. dia bilang lihat sepatu saya, dia bilang, beneran waktu dia korban. Ini luar biasa Tuhan pelihara. Ini hebat ini saya pikir nih. Bener dia korban itu. Ya maaf ya, ini kan cerita lama. Iya Ini iya Pak. dia bilang Tuhan pasti memberkati kamu 30 kali lipat. Saya ingat tuh. Nah, kita kan orang dagang ya. 30 kali lipat tuh banyak loh Bapak Ibu. 30 kali lipat tuh banyak. Iya Pak Robert dagang Iya. kan. Kita jangan 30 kali lipat. 2 kali lipat aja udah puji Tuhan haleluya. Kan dia bilang 30 kali lipat. Waduh, mana pakai nama Tuhan lagi kan? Semangat saya. Semangat saya. Wah, saya bertekad mau saya jadi pendeta itu. Tapi gara-gara 30 kali lipat itu. Oke. Itu Belajar awal. saya. Tapi di asrama saya belajar. Waduh, saya tunggu. Udah sungguh-sungguh. Tabungan habis. Nah itu mulai krisis saya nih. Krisis dan kritis. Tabungan habis. Gereja ada sih kasih persembahan kasih buat kuliah ada. Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak kan gitu. Tabungan habis. Nah itu saya mulai stres itu. Saya tunggu-tunggu. Saya bilang Tuhan saya udah serius ini. Udah enggak main biliar kan. Tapi tetap bersuka kan Pak? Hah? Tetap bersuka. Dulu nggak bisa kan ngomong bersuka sekarang kan. Mana ada sungguh-sungguh serius. Mana 30 kali lipatnya. Nah, saya bilang Tuhan, itu pendeta hamba-hambamu khotbah 30 kali lipat loh. Ini sekarang saya udah tinggalkan kehidupan lama ya ceritanya. Udah tidak ikutan di night club, udah tidak ikutan nongkrong. Bahkan saya nekat tuh berhenti apa? Rokok, berhenti itu dulu ya, berhenti. Udah berjuang habis-habisan nih. Gak dapet 30 kali lipat juga. Habis kan. Loh. Sampai saya tuh pernah sekali lapar kan malam di Petamburan, saya pinjam Indo Super Mie teman saya pinjam. Masak tengah malam karena lapar mau bikin tugas nggak bisa ini bikin apa namanya Super Mie karena asrama tidak boleh nyalakan kompor di bawah dapur jadi pakai air termos yang tadi sore ambil kan di asrama. Jadi ceritanya masak Super Mie itu pakai air termos. Nah, kebayang kan? Mana termosnya juga ada karatan. Kapan panasnya itu air. Jadi Super Mie itu dimasukkan ke air itu nggak matang-matang ditunggu setengah jam nggak matang malah ngapung. Itu saya ingat. Nah itu saya komplain sama Tuhan. Wah mana ini janji berkat 30 kali lipat ini.
salah saya bilang. Wah, saya komplain. Nah, Hampir menyesal ya Pak ya. saya ketemu Pak rohaniawan ya, saya tanya, Pak Pendeta gimana ya Pak, saya bercerita begini ya, saya udah sungguh-sungguh, saya dengar khotbah, janji-janji yang luar biasa, tapi saya tidak ngalamin, gimana Pak? Pendetanya bilang, oh kamu ada yang kurang enggak dengan Tuhan? Nah mati, apalagi yang kurang nih? Tahu nggak apa dia bilang? Kamu tuh harus bayar gitu ya, harus bayar perpuluhan deh. Saya dari mana uang bayar perpuluhan? Wah sempat saya kecewa di situ. Supermi aja pinjem Pak ya. Supermi aja saya ngutang, dia suruh bayar perpuluhan lagi. Saya pikir dari mana saya bayar perpuluhan? Nah, sempat saya agak mikir ya ini benar apa enggak ini? Karena yang saya tanya tuh rohaniawan kan. Tahun 97, 98 itu, masa-masa itu. Nah, itu berjalan waktu itu dulu ya, dulu pikirnya aduh, tapi sekarang ya bisa aja sukacita karena konteksnya kan sudah ya ngerti lah. Oke Pak, selama pelayanan ini dalam melayani Tuhan, apa yang paling terkesan Pak Amin rasakan? Selama melayani yang paling berkesannya itu bertahap, tidak tiba-tiba wah hebat, enggak, dengan berjalannya waktu proses natural sekali, jadi tidak ada sesuatu yang apa Tiba-tiba. yang exciting itu enggak ada, semua berjalan proses waktu berjalan ya, masalah ya biasa ya ngadapin, tapi tetap bisa berjalan sampai hari ini ya, itu sukacita. Berarti kan kita tahu ya Tuhan tidak kelihatan tapi Tuhan ada gitu. Bisa kita rasakan. Iya, kita ngalamin. Tidak sesuatu yang spektakuler. Tapi mungkin related sama pertanyaannya Ko Robert tadi, kesan yang paling dalam mungkin nih Pak Amin, kan Pak Amin pelayanan berarti udah lebih dari 20 tahun, banyak sekali ketemu jemaat-jemaat yang Oh, iya. susah, yang seneng, yang sampai membuat Pak Amin langsung, wah ini nggak bisa dilupakan nih, pelayanan ini nggak bisa dilupakan. Kira-kira apa tuh Pak? Ada nggak Pak? Iya, ada. Jadi gini, saya berpikir, loh yang dikhotbahkan dulu oleh yang saya dengar, Tuhan luar biasa itu enggak ada ya. Itu sih di pemikiran saya, lah ini jemaat gimana nih? Karena memang juga yang datang ke kita itu kan yang susah. Giliran dia sukses nggak ngomong kan, diam-diam. Waktu dia cuan kan nggak ngomong. Waktu dia untung nggak ngomong. Pak Pendeta saya untung banyak ini kan nggak ngomong. Begitu bangkrut minta doa kan gitu. Begitu ya mau waktu dia pacaran dia misalnya ya, dia bulan madu dia senang, dia nggak cerita. Tapi begitu dia masalah rumah tangga, dia susah, digampar suami, ya atau digampar istri, baru dia ngomong pendeta. Akan begitu. Jadi saya berpikir ini Tuhan ini gimana nih? Yang dikhotbahkan dulu yang saya dengar. Lalu saya introspeksi diri, iya ya, saya juga ngalamin. Loh Tuhan ini gimana sih nih? Nah di situ yang saya jadi titik balik saya berpikir tentang Tuhan itu bukan sesuatu yang luar biasa, justru problem-problem yang dihadapi banyak orang dan saya ngalami juga, dan yang saya bandingkan dengan ajaran-ajaran yang ada selama ini beda sekali, beda. Nah di situ saya mulai cari. Ini kalau diceritain kok perjalanan suka dukanya nih udah nggak Banyak kelar. dukanya, ya? Iya. Oh banyak dukanya. Oh banyak berarti kita nggak usah nanya dukanya kok, udah keluar. Baru saya mau tanya Pak, lebih banyak suka apa dukanya mengikuti Ya Tuhan Pak? dulu, kalau dulu kan ceritanya kan banyak, karena yang diajarkan, yang dikhotbahkan tidak sama seperti saya alamin. Justru saya jadi ingin sekolah, ingin belajar, karena khotbah itu kan tadinya. Wah luar biasa Tuhan, Khotbah yang tanpa teks itu ya. yang Tuhan buka jalan, terus buka jalan kan. Tuhan sampai lagunya kan ada tuh, Tuhan buka jalan. Sekarang sudah buka jalan Pak? Hah? Ya sekarang bukan buka jalan kan. Bikin jalan Pak? Sekarang gitu, berpikirnya berbeda. Beda sekali, konsep berpikir teologinya beda. Nah di situ baru saya ngerti, oh jadi yang diajarkan itu tidak seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Begitu Bapak punya mindset beda, ternyata konsepnya nggak begitu, ternyata yang benar begini nih. Nah itu baru Bapak merasa malah justru lebih lepas kali pelayanannya, lebih nggak ada hitung-hitungannya. Iya karena nah kebetulan juga saya ya ketemu Bapak Gembala ya, Bapak Gembala Pak Eras. Saya pikir ini ajarannya lebih menderita ini sama ini. Iya ini benar, ini kontekstual dengan saya, cocok ini sama.
tidak ngebluff gitu ya, tidak, maaf ya, tidak janji-janji belaka. Ini lebih realistis. Logika, lebih logika. Bahkan saya ingat betul beliau khotbah itu di Ibrani 11 ayat 13 itu tentang Abraham. Abraham itu dijanjikan ke satu tanah air yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini khotbahnya beliau ya, Bapak Gembala senior kita. Saya ingat betul. Sampai Abraham mati itu tidak menemukan tanah air dijanjikan. Loh, apakah Tuhan bohong? Apakah Tuhan berdusta? Di situ saya benar-benar merasa, wah ini apa titik balik saya. Menemukan jawabannya. Ini kebenaran. Sejak itu saya ikut beliau tahun 96. 96. Oh. Jadi saya saya nggak ke gereja lain lagi tuh. Nah, masalahnya waktu itu tidak ada gereja kan. Rehoboth cuma ada di Pedatam, itu juga belum ada. Ada tapi ya Bapak Gembala jarang di situ. Oh, jadi Bapak nggak sempat ikut Pak Eras sebelum di... Ikut, tapi di asrama kan, bantu ngurus asrama, bantu-bantu di asrama. Karena Bapak dulu ketua asrama juga kan? Pak Eras. Iya, Pak Eras maksudnya. Iya, merangkap, beliau itu merangkap semua. Merangkap ketua asrama, merangkap donatur, merangkap dosen. Nah Pak, saya mau tanya, selama Bapak mengiring kepada Tuhan, apakah pernah Bapak merasa kecewa kepada Tuhan Pak? Bisa diceritakan Pak? Pernah kecewa. Dari awal udah kecewa. Kecewa lagi. Karena saya kecewa salah asuhan ya. Salah asuhan. Ya, yang saya tangkap itu Tuhan itu baik benar memang baik deh, tapi konsepnya kita si pembicara dulu itu ya. Tuhan tidak akan kekurangan, kamu akan dipelihara sempurna lah. Saya tidak ngalamin itu. Bahkan saya berdoa, saya ingat betul saya berdoa di Petamburan itu, saya menghadap udah nggak ada plafonnya itu, lantai 7, jemuran itu. Saya sambil doa sendiri di atas dak lantai Petamburan lantai 7 yang Tuhan, ini ada apa enggak ini? Ini udah melihat atas ini. Langsung menghadap bulan dan bintang. Tuhan ada apa enggak ini? Saya bilang, ini saya sudah menderita susah. Karena uang ya, karena enggak ada uang. Gimana ini saya bilang, waduh mengerikan. Saya baru sadar tuh betapa mengerikannya waktu umur 27 saya enggak ada uang. Kan kami orang Tionghoa kita kan, kamu harus punya uang. Mana orang tua ngomong begitu terus dulu kan. Kalau kamu nggak punya uang, kamu dihina orang. Wah itu ketakutan saya di situ. Sejak SD itu orang tua sudah ngomong begitu kan. Kamu kalau banyak uang, kamu diam saja, orang hormat kamu. Kamu nggak ada uang, banyak ngomong, orang anggap kamu nggak anggap. Jadi waktu umur berapa? 27. Sekolah Alkitab justru saya sekolah Alkitab itu. Nggak ada uang itu saya stres. Nah itu saya bukan kecewa, stres aja. Iya, maksud saya itu kekecewaan pertama Pak. Setelah bener. itu Bapak mengenal kebenaran yang utuh. Apakah pernah kecewa lagi Pak? Walau sudah mengenal kebenaran yang utuh. Itu yang saya mau tanya. Oh udah enggak, itu udah tidak ya. Pemikirannya sudah benar-benar wah kita udah anugerah, itu udah luar biasa. Gak boleh ngomong masih kecewa lagi ya Pak ya? Iya. Jangan dong. Udah nggak ada kecewa lagi, dan malah kita sepertinya ya senasib ya gitu. Memang harus begitu hidupinnya. Begitu. Karena saya ingat betul kalau Bapak Gembala itu di Ibrani 11 ayat 13 itu menggores sekali. Tapi jangan salah Kak Robert, meskipun Pak Amin bilang memang gak pernah kecewa karena dengan mindset yang udah berubah ini, tapi Pak Amin saya tahu banget punya banyak sekali cerita. Ya nggak Pak? Yang seru-seru yang bisa di-share. Yang sebenarnya kalau bukan Pak Amin mungkin yang ngalami itu baru ngomong kecewa. Betul nggak Pak? Cerita dong Pak yang terakhir. Apa itu? Yang si Roy. Kecelakaan maksudnya? Kecelakaan. Oh iya. Iya. Nah itu kan hampir merenggut nyawanya ya. Cerita dulu Roy siapa Pak? Roy, ya itu Roy anak saya ya. Jadi anak saya namanya Elroy. Iya. Gimana Pak? Anak saya Elroy waktu lulus SMP ya, SMP. Iya SMP. SMA saya lupa saya. SMP. SMA. SMA di Penabur. Jadi setelah lulus dia teman-temannya ngajak apa namanya, rayakan lah begitu kira-kira. Rayakan lalu di pik. Nah ini anak teman-temannya bawa mobil orang tua tapi nggak izin orang tua karena belum usia. Tapi karena sudah bisa nyetir, jadi malam itu dia pergi tanpa izin orang tuanya. Nah, Roy itu pergi dari sore karena mau main basket. Tapi nggak bilang mau, karena dia diajak
makan di PIK. Pulangnya malam jam 11, ya ada berapa 12 atau 13 anak itu 3 mobil. Malamnya pulang kecelakaan. Nah, itu sampai nabrak tronton mobil truk yang bawa besi ya, tahu yang besi buat jeruji buat bangunan itu. Nah, itu anak itu yang temannya Elroy ini, dia duduk di belakang teman anak saya, temannya nyetir depan. Jadi, nabrak mobil tronton yang bawa besi yang ya bawa besinya di tol itu kan tidak ditandain karena lampunya gelap, jadi besinya itu besi ujungnya itu kan tajam gitu ya. Jadi mobil HRV itu masuk ke besi itu Kaca depan. semuanya ya, kaca depan sampai terangkat itu kapnya. Jadi empat-empatnya itu kena kepala semua gitu. Oh, empat-empatnya semua. Empat-empatnya ya nancep semua di kepala. Besi itu. Lalu sempat dibawa sama mobil tronton itu kegeser, mungkin ada jauh sih, mobil juga nggak tahu belakang ada yang nabrak. Jadi masuk rumah sakit setelah jam 3 subuh. Jadi di tol itu terbaring lama itu, habisan darah sebagainya. Empat-empatnya ya. Empat-empatnya itu. Dalam kondisi Wah, langsung nggak tragis sadar itu. semua. Tragis itu. Terus Pak, Ya singkat cerita, ya waktu mengalami itu saya syok juga ya. Aduh, kok bisa ngalami begitu ya? Ya kan kita sudah belajar ya. Jadi buru-buru kita introspeksi diri ya. Ada dosa apa ya? Nah begitu ya. Ada salah apa gitu. Ya sempat ya down juga sebenarnya. Tapi saya saya tidak down dengan Tuhan yang tidak. Artinya saya down dengan keadaan, kok bisa ngalami begitu. Bisa seperti ini. Iya, itu mengerikan itu. apalagi itu anak satu-satunya kok. Iya. Anak satu-satunya, anak laki Iya, satu-satunya. kalau ingat itu nggak tega aja sih ya. Iya. Lihatnya tragis begitu. Dia terbaring minta setengah sadar karena dia takut saya marah, dia mau pulang. Kalau sementara kan dia masih diikat kaki tangannya kan. Dia takut mungkin papanya bisa marah, jadi dalam keadaan kritis itu dia masih kebayang takut dia omelin. Setengah sadar mau pulang gitu. Waduh, itu membuat saya jadi Berapa lama di rumah sakit itu Pak? ada sebulan ya, ada 1 bulan gitu. Nah itu membuat saya menyadari, waduh, tidak ada yang aman di dunia ini, nggak ada yang aman. Padahal nggak ngira kan, saya kan nggak kasih dia nggak ngira dia bisa ikut temannya malam. Wow, dia pakai baju basket kok, nggak ada prepare untuk acara apa begitu. Ya, selama ini berarti kan Pak Amin sudah pelayanan, sudah mendengar tentang musibah, masalah orang. Nah, baru anak Pak Amin ini, si Roy ini mengalami ini, benar-benar Pak Amin merasakan ya bagaimana. Ya, kita merasakan. Tapi disitulah kita melihat bahwa Tuhan itu nyata. Kenapa? Kita bisa lewatin semuanya itu. Kita bisa lewatin semuanya itu dengan tidak ada rasa tidak percaya, tidak ada. Percaya saja. Tuhan itu pasti memberi yang terbaik. Harusnya berpikirnya ya kalau saya ini seharusnya udah nggak ada anak saya ini. Karena kan besi segede 16 mili itu. Bukan Kecepatannya 12 mili kencang. loh, 16 itu. 16 Kecepatannya mobil, kencang ya? Nancep di kepalanya. Bayangkan itu. Jadi waktu bawa satpamnya angkat dari bukan mobil ambulan ya, mobil losbak begitu dibawa sama orang yang baik hati di tol itu. Jadi kayak bawa sapi. Itu nggak ada pengaman apa-apa. Empat-empatnya itu Pak. Empat-empatnya geletak di losbak Pickup, begitu. mobil pickup itu. Iya, itu kan sekenceng-kencengnya dia bawa ya gajur-gajur sampai di rumah sakit diangkat begitu aja tanpa ada pengaman apa-apa. Jadi satpamnya bilang ini pikir udah nggak ada Pak anak-anak ini. Iya, Pertolongan Tuhan. Iya, udah terkulai semua, nggak ada darahnya di mana-mana kan, lihat kepalanya udah pecah begitu. Tapi akhirnya empat-empatnya selamat Pak? Selamat. Wow, oke. Tapi Ya, temannya mukanya itu ganti plastik ya. Karena rahangnya Kayak- kan rusak, rahang hidungnya rusak kan masuk gitu. maksudnya kayak Iya, separuh diganti. hidungnya kan rusak gitu. Oh, oke. Hidung sama gigi depannya hilang semua kan karena Oh, masuk besi. oke. Nah, anak saya kena jidatnya. Karena kan dia tiduran belakang gitu ya. Jadi besi itu kena jidatnya, kena mukanya, kena ke jidatnya. Nah, pecah juga jidatnya. 2 ganti pasang titanium ya, titanium 2. Oke. Nah, di situ kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Di situ mungkin Pak Amin udah mulai pasrahnya Pasrah. seperti Abraham waktu Pasrah. bersedia Wah, menyerahkan Ishak. pasrah udah.
Nggak tega, saya sampai nggak mau lihat di rumah sakit itu. Sampai saya nggak mau lihat itu. Saya nggak mau lihat, aduh nggak tega lihat ya. Mana tangannya diikat kan dia taruh tangannya diikat, aduh kakinya diikat. Waduh, saya di ICU saya nggak lihat ya. Udah siap waktu itu Pak Amin benar-benar. Bukan udah siap, saya nggak lihat, nggak mau lihat saya. Maksudnya kalau sampai yang terburuk Pak Amin sudah siap. Oh iya, udah dari awal juga saya udah pasrah. Karena makanya saya nggak mau lihat, karena masih hidup itu kita nggak mau lihat. Aduh nggak tega lihatnya. Mana dia teriak waktu saya datang itu dia minta tolong, manggil lagi, tante, tolong dong saya mau pulang, papa saya nunggu, saya di situ, dia ngomong gitu. Wah, jadi kan membuat kita, waduh kaget. Itu membuat hati saya Terenyuh ya. Iya, saya di situ. Dia manggil orang lewat tuh masih tante, itu dia waktu setengah sadar dia teriak ya tante, tolong dong saya mau pulang, ngapain saya diikat. Tante sadar nggak sadar, papa saya nunggu. Nah, saya ngomong Roy ini papa Roy tenang aja, tapi dia kayak enggak ini tidak itu nangkap. Oke. Iya. Ya itu salah satu secuplik ceritanya Pak Amin dalam rangka pelayanannya selama ini. Iya, itu Jadi, kita melayani sungguh-sungguh, tapi kok masalahnya kok sama tragis aja ya Pak ya. Iya. Maksudnya jadi pendeta juga nggak lepas dari masalah juga ya Pak ya. Tetap aja ya Pak, sama aja. Orang konseling gini, Pak Pendeta saya mau konseling dong, masalah saya banyak. Dalam hati saya, masalah saya juga banyak Bu. Sama. Sama aja, tapi kan kita nggak bisa waktu orang datang, Pak Pendeta saya mau konseling, masalah saya banyak. Saya kan nggak bisa ngomong dong, Iya. saya Bu saya juga banyak masalah kan nggak bisa ngomong gitu. Jadi ya iya aja kan. Kalau bagi saya masalah itu seperti kumis Pak. Ini saya sebelum talk show cukur kumis Pak. Ntar 2 hari lagi tumbuh lagi. Masalah seperti itu Pak. Nggak pernah habis Pak. Ya sebenarnya kan bukan masalah, itu memang kodrat kehidupan ya. Karena manusia jatuh dalam dosa, konsekuensinya ya tidak ada yang bisa membuat kita kelegaan. Makanya Yesus berkata, akulah kelegaan itu. Tidak ada kelegaan di dunia ini sebenarnya. Justru dari masalah itu yang menggosok kita ya Pak. Ya karena dari problem demi problem masalah nyata bahwa dunia ini memang fana. Tidak ada yang, ya orang kalau katakanlah sehat, mau berapa lama dia sehat kan gitu. Betul. Ya kan, mau berapa lama dia punya uang, apa dia bisa jamin dia benar-benar ketemu Tuhan kan begitu. Apalagi di zaman pandemi gini Pak ya. Iya harusnya siuman ya kita ya. Iya. Siuman Harus, dong, Pak. masa ada siuman Betul, lagi, ini kan betul, kebangetan nih mau Iya, cara iya. apa lagi Tuhan Mau gimana Tuhan lagi? berbicara kan. Tuhan ada berbicara dengan berbagai cara ini, dengan pandemi gini harusnya kita nangkap, oh ini ada sinyal, ada apa, indikator apa yang harus kita tangkap. Kan begitu. Bukannya tambah takut, kecewa dan lalu khawatir. Harusnya kita berbalik, oh ini menandat dunia ini fana, harus kita persiapkan diri kita supaya ketika akhirnya kita didapati Tuhan berkenan kan begitu. Oke. Pak, kita seru banget nih Pak. Cuman kayaknya Iya. kita mesti berhenti dulu. Lain Oke. kali kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih. Oh siap. Oh, Oke. siap. Pak, satu lagi Pak. Satu lagi, masih boleh ya? Ya maksudnya pesan-pesan. Oh, pesan. Iya, pesan-pesan apa yang bisa dibagikan pada kita semua ini Pak? Oke, jadi Bapak Ibu yang mengikuti program ini, pesan saya adalah mari kita sadar siuman, ya, Pak Robert dan Bu Tamara, kita harus sadar siuman karena Tuhan berbicara jelas ini ya dari pengalaman pribadi. Coba kita renungkan Bapak Ibu, selama kita hidup ya relatif ya umur kita berapa hari ini ya, coba kita review saja apa yang membuat kita benar-benar lega hidup ini, kan tidak ada. Ya. Itu satu. Yang kedua, bukankah Alkitab itu digenapi? Manusia lahir ya kita semakin merosot. Itu kan lihat kita lihat cermin. Coba kita bercermin. Bukankah lahirnya kita merosot? Ya kan? Lalu yang ketiga, tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Loh kok orang tidak sadar ya? Nah itu mari kita dengan acara seperti ini ya, karena ada pandemi juga bagus juga ya. Kita bisa sharing begini, tidak hanya kadang-kadang kalau jemaat itu kan khotbah dengar udah bosan ya dengan pendeta khotbah, malah ada yang bilang aduh khotbah lagi Boring. kalau bukan karena kan di khotbah di mimbar itu di gereja manapun juga khotbah di mimbar kayaknya bagus banget ya maksudnya si pengkhotbahnya ya bagus ramah, begitu turun
sama aja kan gitu. Nah jadi dengan acara begini, talk show begini lebih natural ya, saya pikir lebih baik. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita Pak Robert. Oke, amin. Gitu Pak Robert. Oke, Pak Amin, Ko Robert, kita terima kasih banget nih sama Pak Amin Oh, udah iya, mampir siap. ke Gajah Oke, Mada. iya, iya. Nanti kita lanjutkan lagi Sama-sama, kapan-kapan ya Pak ya. sama-sama. Thank you boleh, Pak. Boleh. Siap. Demikian Bapak dan Ibu sekalian perbincangan kita kali ini. Tentunya tidak semua hamba Tuhan mengalami hal-hal yang sama. Tapi tetap Bapak Ibu, dari semua penderitaan yang dialami, kita tetap melihat kasih karunia Tuhan. Bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa kita harus memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa pada akhirnya Tuhan adalah segalanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menonton acara ini. Tetap setia dan Tuhan memberkati.